Good morning, student. How are you today? Hopefully you're fine. Today, on science lessons, we will continue our topic about light. Today, we will learn about describe the properties of light and then identify properties of light on object. The first properties of light is travels in straight line. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar bahwa sifat cahaya yang pertama adalah cahaya selalu merambat pada garis lurus atau merambat lurus. Buktinya adalah jika ada cahaya senter yang kita nyalakan, maka senternya akan menyala dan cahayanya akan merambat lurus ke bagian yang kita arahkan. Oke. Dan beberapa pengamatan yang bisa kita lakukan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus, terutama terbentuknya bayangan ketika ada bagian dari benda yang terhalang menerima cahaya, maka dia akan membentuk bayangan persis pada garis lurus. Oke. The second properties of light is light can pass through transparent object. Cahaya dapat menembus benda bening. Oke, berarti cahaya itu tidak bisa melewati benda-benda yang gelap. Oke, berdasarkan kemampuannya melewati benda, kita bedakan menjadi ada benda gelap, ada benda transparan. Kalau benda gelap itu contohnya seperti ini tadi ya. Nah, tanaman atau pohon itu termasuk benda gelap karena dia tidak bisa dilalui oleh cahaya sehingga pada bagian itu dia akan membentuk bayangan atau bagian itu tidak bisa dilewati cahaya sehingga terbentuk bayangan. Tetapi kalau benda transparan atau benda bening bisa dilewati oleh cahaya. Apa contoh benda bening? Ya, is an example of transparent object. Benda-benda bening, contohnya ada kaca bening, gitu ya, gelas bening. Ada udara itu juga merupakan benda transparan. Ada the clear water, air bening. Itu merupakan contoh-contoh benda-benda bening yang dapat dilewati oleh cahaya. Buktinya, kalau di rumah kita ada jendela, mengapa kok dibuat jendela? Supaya ruangannya tidak gelap, Bu Lia. Kenapa kok tidak gelap kalau ada jendela? Jendelanya terbuat dari kaca. Kenapa harus kaca? Bukankah lebih kuat kalau terbuat dari baja misalnya? Kenapa? Karena supaya cahaya masih bisa masuk ke dalam ruangan karena terbuat dari benda-benda transparan, yaitu kaca. Oke. Udara juga merupakan benda transparan, sehingga cahaya dari matahari bisa melewati udara sehingga sampai ke bumi, gitu ya. Lalu di dalam air yang tidak terlalu dalam ya. Di dalam air, di dalam laut sekalipun tetap mendapatkan sinar matahari sampai ke dalam. Mengapa? Karena cahaya matahari atau cahaya itu bisa melewati permukaan air laut yang bening karena dapat melewati benda bening. Kalau permukaan airnya keruh, Bu Lia bisa, tetapi tidak sebanyak kalau yang transparan. Ya, oke. The third properties of light can be refraction, dapat dibelokkan. Cahaya itu ternyata bisa mengalami pembelokan. Nah, terjadinya peristiwa pembelokan cahaya itu jika cahaya melewati benda-benda yang bening, cahaya bisa lewat, tetapi ketika dia lewat, dia tidak persis pada garis yang sama seperti garis semula, tetapi dia mengalami yang kita sebut dengan pembelokan atau refraction atau pembiasan. Ya, istilah bahasa Indonesianya lebih ke pembiasan. Jadi, ini adalah peristiwa pembiasan cahaya. Cahayanya bisa lewat, tetapi mengalami pembelokan atau pembiasan. Contohnya, kalau ada kaca, ini adalah kaca ya, is a glasses, is light ya, gambarnya adalah kalau ada cahaya begini mengenai kaca bening, maka cahayanya akan menembus atau masuk, tetapi kalau semula garisnya begini, harusnya begini ya,
Ternyata tidak, dia membelok. Nah, nanti setelah keluar lagi dia membelok lagi. Ini untuk yang lebih ekstrim, terlihat kalau sudutnya lebih besar gitu ya. Nah, lalu dia membelok dan membelok lagi. Nah, peristiwa pembelokan cahaya kalau melewati benda lain dengan kerapatan yang berbeda, dengan benda yang beda. Kalau ini kan semula di udara, lebih renggang dibandingkan dengan kaca yang lebih rapat. Sama-sama bisa dilalui cahaya, tetapi beda, ini lebih rapat mediumnya dibandingkan dengan udara. Sehingga ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, maka dia mengalami pembelokan atau pembiasan cahaya. It's a refraction. Nah, apakah kita pernah melihat peristiwa seperti ini, Bu Lia? Sebenarnya kita sering melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja mungkin kita tidak menyadarinya. Contohnya begini. Example of refraction of light, oke? Anak-anak boleh mencoba di rumah. Sediakan 2 gelas ya, 2 gelas bening. Masukkan ke dalamnya masing-masing pensil. Lalu gelas bening yang satu biarkan kosong, gelas bening yang satunya diisi dengan air ya, 3/4 kira-kira seperti ini. Lalu lihat dari samping, kamu akan melihat bahwa jika di dalam gelas yang kosong, maka permukaan pensilnya akan tetap terlihat sama saja, tidak mengalami perubahan, tetap seperti pensil normal. Tetapi kalau dia diisi air, maka ini cahayanya sudah mengalami pembelokan ya. Cahaya yang kita lihat dari pensil ini yang dipantulkan ke mata kita sudah tidak pada posisi yang sebenarnya, sehingga tampaknya, beliau mengatakan tampaknya karena memang tidak benar-benar patah ya. Pensilnya tampak patah dan seperti tidak nyambung. Mengapa? Karena itu bukan cahaya sebenarnya ya, tetapi cahayanya sudah mengalami pembelokan sehingga tampaknya belok gitu ya, tampaknya patah dan ukurannya akan terlihat lebih besar yang di dalam air. Nah, contoh yang lain, anak-anak, kalau anak-anak pernah ke kolam renang, kalau kita melihat kedalaman kolam, kalau kolamnya terisi dengan air, maka kolam yang ada airnya itu akan tampak lebih dangkal. Sedangkan kalau airnya tidak ada, akan tampak lebih dalam. Artinya begini, kalau anak-anak tidak bisa berenang, melihat ada kolam yang tampaknya dangkal, yang penting masuk aja, tidak terlalu dalam. Padahal apa yang dilihat oleh mata kita sudah mengalami pembelokan cahaya, sudah kena tipu oleh cahaya maksudnya ya. Jadi kita kelihatannya bisa melihat posisinya jauh lebih dangkal padahal lebih dalam. Nah, contohnya begini, anak-anak, kalau ada orang yang suka menombak ikan ya, kalau ada nelayan yang di rawa pening itu, kalau menombak ikan, mereka akan melihat posisi ikannya di sini. Tapi mereka tidak akan menombak ikan itu di posisi ini. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa posisi ikan itu sebenarnya tidak di sini, tetapi lebih dekat ke mereka dan lebih dalam dari itu. Karena ikan ini, cahaya yang dipantulkan oleh ikan ini ke mata kita sudah mengalami pembelokan, sehingga tampaknya seolah-olah di posisi ini padahal aslinya di posisi ini. Nah, itu adalah beberapa contoh bahwa bukti bahwa cahaya itu mengalami pembelokan jika cahaya itu melewati dua medium yang berbeda. Sama-sama bisa dilewati cahaya tetapi mediumnya berbeda. Ini kan air dan udara ya, water and air ya, sama-sama benda transparan yang bisa dilewati cahaya tetapi beda kerapatan atau beda medium, dia mengalami pembelokan. Oke. The fourth properties of light can be decomposition. Cahaya dapat diuraikan. Apa maksudnya cahaya dapat diuraikan? Artinya begini, anak-anak, kalau kita melihat cahaya berwarna putih, cahaya putih itu sebenarnya merupakan gabungan antara cahaya pelangi. Jadi Meiji-ku Hibiniu ya, itu cahaya pelangi itu kalau semua cahaya digabung jadi satu, itu akan berubah menjadi warna putih. Kebalikan dari cat warna ya anak-anak ya, itu tidak berlaku untuk cat warna. Maksudnya kalau cat warna itu
semua warna kamu campur jadi satu, malah warnanya jadi hitam. Tapi tidak berlaku untuk cahaya. Kalau cahaya justru, kalau semua cahaya, warna cahaya digabungkan jadi satu, malah dia jadi cahaya warna putih. Nah, kalau cahaya warna putih itu merupakan gabungan dari semua cahaya pelangi, maka dia ternyata bisa diuraikan dengan peristiwa pembiasan cahaya. Nah, kalau ada cahaya dilewatkan pada gelas atau kaca, ini namanya kaca prisma gitu ya, maka dia bisa mengalami penguraian kembali. Cahaya menjadi cahaya-cahaya pelangi, karena cahaya putih ini akan mengalami pembelokan. Karena warnanya beda-beda, dia beloknya beda-beda sehingga terurai menjadi cahaya-cahaya pelangi. Peristiwa yang sama juga terjadi ketika kita melihat pelangi. Jadi kalau ada cahaya putih dari matahari mengenai titik-titik air hujan, maka dia akan mengalami pembelokan sehingga terurai menjadi warna-warna pelangi, sehingga kita melihat di permukaan atau di atas langit itu ada warna-warna yang terbentuk dari warna-warna penguraian cahaya warna putih matahari itu sebagai warna pelangi. Nah, sebenarnya kita bisa membuat sendiri warna-warna pelangi atau bisa membuat sendiri pelangi. Nah, caranya bagaimana? Anak-anak bisa mencoba di rumah. Kamu sediakan wadah atau baskom berisi air, diisi dengan air, lalu ke dalamnya beri cermin ya, cermin datar itu ya. Lalu arahkan supaya cermin datar itu bersama dengan air yang ada di baskom itu akan menerima sinar putih dari matahari, boleh ya, ketika matahari bersinar terik. Lalu di bagian atas dari cermin ini kamu letakkan kertas putih. Kamu akan melihat bahwa di kertas putihnya ini akan terbentuk warna-warna pelangi. Atau contohnya begini, di dalam rumah yang terkena sinar matahari, kamu isi gelas bening berisi air bening, lalu diberi lubang cahaya supaya cahayanya bisa masuk ke sini. Kamu akan melihat di belakangnya akan terbentuk pelangi. Mengapa? Karena cahaya putih dari matahari itu melewati medium yang berbeda sehingga dia terurai menjadi warna-warna pelangi kembali. Nah, itu sifat cahaya yang keempat. Cahaya dapat diuraikan. Oke, 5, nomor 5. Sifat cahaya yang kelima adalah light can be reflected. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalau cahaya mengenai benda transparan, dia dilewatkan, dibiaskan, sehingga mengalami pembiasan, mengalami penguraian. Tetapi kalau cahaya mengenai benda-benda yang gelap atau tidak bisa dilewati, maka dia akan dipantulkan. Dipantulkan itu berarti apa? Dikembalikan, tidak bisa masuk terus tetapi dikembalikan. Itu namanya pemantulan cahaya, reflection. Nah, contohnya apa? Cermin itu adalah kaca tetapi yang bagian satu sisinya dilapisi dengan cat ya, cat sehingga tidak bisa dilewati oleh cahaya, sehingga dia menjadi benda gelap. Dan ketika cahaya dari senter mengenai cermin, maka dia tidak bisa lewat, tidak bisa dibiaskan, melainkan dipantulkan. Dia akan mantul, tetapi tidak balik ke sini, tetapi mantul ke arah yang berlawanan, ada dengan sudut yang sama. Itu adalah contoh pemantulan cahaya. Contoh yang lain, peristiwa pemantulan cahaya adalah kita bisa melihat benda itu karena benda itu memantulkan cahaya ke mata kita. Contoh, how do we see things? Ya, bagaimana kita bisa melihat benda itu kalau benda itu memantulkan cahaya ke mata kita. Contohnya, ada pohon. Kita bisa melihat pohon itu karena pohon itu pertama menerima cahaya dulu. Setelah dia menerima cahaya, dia akan memantulkan cahaya itu karena dia tidak bisa dilewati oleh cahaya, maka dia akan memantulkan cahaya itu ke mata kita. Nah, karena kita menerima pantulan cahaya dari pohon, maka kita bisa melihat pohon. Itu adalah proses melihat. Jadi, harus ada sumber cahaya yang mengenai benda itu dan dia memantulkan cahaya ke mata kita dan mata kita menerimanya sebagai sumber cahaya dan otak kita yang mengolah dan mengatakan informasi tentang benda tersebut.
Nah, buktinya bahwa kita bisa melihat benda karena benda itu memantulkan cahaya ke mata kita. Contohnya begini, anak-anak, kalau kamu ada di sebuah tempat yang ruangan yang sangat gelap, tidak ada sumber cahaya, kamu mengatakan bahwa di tempat itu kamu tidak bisa melihat apa-apa. Bukan berarti di ruangan itu tidak ada benda apapun, tetapi karena semua benda di ruangan itu tidak memantulkan cahaya ke mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat benda itu karena benda-benda tersebut tidak mendapatkan sumber cahaya yang bisa dipantulkan ke mata kita. Begitu ya. Nah, lalu Bu Lia katanya kalau sinar matahari itu kan warnanya putih. Tetapi kenapa kita melihat daun itu warnanya hijau? Nah, itu berarti bahwa cahaya putih yang diterima oleh daun itu semua cahayanya diserap kecuali yang hijau. Hijau, warna hijaunya dari cahaya putihnya matahari itu dipantulkan ke mata kita dan itu kita lihat sebagai warna daun karena hanya warna hijau yang dipantulkan ke mata kita sedangkan warna yang lain diserap. Bagaimana kalau kita melihat benda yang berwarna coklat? Itu berarti benda tersebut menerima cahaya putih, semua cahaya yang lain diserap, yang dipantulkan ke mata kita hanya yang berwarna coklat. Dan seterusnya. Jika kita melihat benda berwarna gelap atau berwarna hitam, itu berarti semua cahaya akan diserap oleh, warna cahaya akan diserap oleh benda itu dan tidak ada dipantulkan ke mata kita. Dan kita mengatakan benda itu gelap, benda itu hitam. Itu berarti tidak ada cahaya atau warna apapun yang dipantulkan ke mata kita dan otak kita terbiasa mengatakan itu warna hitam. Oke. Pemantulan cahaya. Nah, ini adalah contoh-contoh pemantulan cahaya. Kita bercermin itu berarti kita bisa melihat bayangan kita di dalam cermin karena cermin itu memantulkan kembali cahaya itu ke arah kita sehingga kita bisa melihat bayangan yang sama. Nah, contohnya kalau kita bercermin di dalam air yang bening, sebagian cahaya masuk tetapi sebagian lagi dipantulkan oleh air yang bening sehingga kita bisa melihat pantulan dari bayangan kita. Contoh yang lain ini ya, air itu juga bisa memantulkan cahaya selain bisa membiaskan sebagian, bisa juga memantulkan sebagian. Nih, sepertinya kita melihat ada pohon-pohon yang tampaknya ada di dalam permukaan air, sementara juga ada di atas tanah. Mengapa bisa begitu? Karena ini mengalami peristiwa pemantulan cahaya. Oke. Nah, cermin sendiri itu yang bisa memantulkan cahaya itu kita bedakan menjadi beberapa. Kita mengenal ada flat mirror atau cermin datar. Anak-anak kalau berkaca biasanya di cermin datar. Bagaimana bayangannya? Ini adalah benda aslinya atau orang aslinya. Sedangkan ini adalah bayangan yang terbentuk di dalam cermin. Bagaimana perbandingan antara bendanya dengan bayangannya? Benda aslinya dengan bayangannya persis sama ukurannya, ya. Persis sama ukurannya, jaraknya juga tampaknya sama. Kalau mendekat ke cermin juga bayangannya tampak mendekat ke cermin. Kalau bendanya menjauh dari cermin, bayangannya juga tampak menjauh dari cermin. Nah, itu sifatnya sama-sama ukuran dengan ukuran yang sama, tetapi jaraknya juga sama, gitu ya. Jarak orangnya atau bendanya ke cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangannya. Tetapi hanya terbalik kanan kirinya, betul ya? Kalau kita sisiran sepertinya pakai tangan kanan, di bayangan kita tampaknya pakai tangan kiri karena memang hadapnya sudah berlawanan, muter 180 derajat. Itu sifat bayangan pada cermin datar, on flat mirror. Oke. Ada cermin yang lain yang mungkin jarang kita perhatikan karena jarang kita gunakan, kita sebut dengan cermin cembung. Is a convex mirror, cermin cembung. Anak-anak perhatikan, kalau cermin cembung itu beda lagi sifatnya. Cembung itu berarti begini ya, melengkungnya ke depan begini cerminnya, tidak rata, agak melengkung ke depan. Nah, sifatnya adalah perhatikan, ini tangannya, bendanya ya, ini bendanya atau orang yang berkaca. Di dalamnya kelihatan ada bayangannya. Tampak bahwa bayangannya ukurannya lebih kecil ya. Ukuran dari bayangan lebih kecil dari
orangnya. Penggunaan cermin cembung itu biasanya digunakan pada kaca spion, ya, kaca spion pada kendaraan. Mengapa harus pakai kaca cermin cembung, Bu Lia? Mengapa bukan cermin datar? Supaya jangkauannya lebih luas, supaya yang tampak lebih banyak karena ukuran yang kelihatan bisa lebih kecil sehingga daya pandangnya bisa menjadi lebih luas. Selain pada cermin, biasanya pada tikungan-tikungan jalan, bisa juga digunakan di cermin-cermin pengawas di toko atau swalayan. Pakainya yang ini, cermin cembung, convex mirror. Lalu ada yang kita sebut dengan cermin cekung. Ya, cermin cekung itu berarti bentuk lengkungannya ke dalam begini, ya, ke dalam begini. Nah, ini adalah bayangan pada cermin cekung. Kalau pada cermin cekung memang bayangannya tidak stabil. Kalau kamu mendekat seperti ini, kelihatan ukurannya jadi lebih besar, ya, lebih besar bayangannya daripada aslinya, benda aslinya. Lalu akan tampak terbalik kalau menjauh sedikit, kita tidak akan bisa melihat bayangan kita lagi. Nanti kamu pelajari sifat-sifat itu pada on the junior high school and senior high school, oke? Nah, itu adalah beberapa cermin dan sifat pemantulan cahayanya. Apa sajakah sifat cahaya? Sifat cahaya itu ada travel in the straight line, merambat lurus, and then can pass through transparent object, dapat menembus benda bening, can be refraction, dapat dibiaskan atau dapat mengalami pembelokan, can be decomposition, dapat diuraikan, and then can be reflected, ya, can be reflection, dapat dipantulkan. Nah, itu 5 sifat dari cahaya. Tugasmu jangan lupa mengerjakan exercise yang boleh sediakan di Google Form, silakan dikerjakan. Hari ini juga lebih baik tidak menunda pekerjaan, itu akan jauh lebih memudahkan kamu di kemudian hari. Oke? Thank you for your attention. Keep on fire, keep healthy. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. And then see you on the next lesson. Bye-bye.